Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada materi tajwid dasar metode ummi. Masih pada bab 1 ya, hukum nun sukun atau tanwin. Kalau tadi kita sudah belajar di idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Sekarang kita akan belajar di hikfa hakiki ya. Nah, ikfa hakiki ini adalah salah satu hukum bacaan di Quran ya, hukum tajwid yang memiliki huruf yang perlu dihafalkan itu paling banyak karena ada 15 huruf. Ya, kita perhatikan ya. Ikfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, insyaallah. Tapi kalau insyaallah diulang-ulang terus akan hafal dengan sendirinya. Ya. Jadi untuk hifal hakiki kan masih dalam satu materi di hukum nun sukun atau tanwin. Jadi sama seperti sebelumnya, ya. Ketika kita ingin mencari hukum ikfa hakiki, maka yang perlu kita cari pertama kali adalah nun sukun atau tanwinnya. Oke. Coba kita ulang lagi ya, sampai contoh, perhatikan. Ikfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Oke. Contohnya ta. Nah, artinya nun sukun atau tanwin bertemu ta. Jannatin tajri. Oke. Pada kalimat ini kita cari yang manakah hukum bacaan ikfa hakiki. Berarti karena masih pada bab 1 di hukum nun sukun atau tanwin, maka yang pertama kali kita cari adalah nun sukun atau tanwinnya. Ada gak di kalimat ini nun sukun atau tanwin? Oh, ternyata ada. Adanya adalah tanwin nih, ada kasroh tanwin. Nah, kalau sudah mendapatkan nun sukun atau tanwin, nah pada kalimat ini tanwin ya, kasroh tanwin, kita cek huruf berikutnya. Setelah tanwin, ada huruf ta. Baru kita cek kembali, apakah huruf ta ini masuk pada huruf-huruf ikfa hakiki? Nah, kita coba cek ya. Ta, tha, jim. Oh, ternyata benar. Ada huruf ta pada huruf ikfa hakiki. Maka tanwin bertemu ta, maka jadinya ikfa hakiki. Cara membacanya dengung. Jannatin tajri. Oke. Lanjut lagi ya. Pada kalimat ini, Shihabun thaqibun. Shihabun thaqibun. Oke, perhatikan, kita cari yang manakah hukum bacaan ikfa hakiki. Kita cari dulu nun sukun atau tanwinnya. Ada nggak di sini hukum nun sukun atau tanwin? Oh, ternyata adanya tanwin nih, ada dhamma tanwin. Oke. Berarti jika kita sudah ketemu dengan dhammah tanwin, ketika kita sudah bertemu dengan tanwin, maka kita cek huruf berikutnya. Nah, ini tanwin bertemu apa? Oh, ternyata tanwin bertemu huruf tha, huruf berikutnya. Tha. Nah, apakah huruf tha ini termasuk dalam huruf-huruf ikfa hakiki? Kita cek lagi. Huruf ikfa hakiki ada 15. Apa saja? Ta, tha. Oh, ternyata benar. Huruf tha ini termasuk pada huruf-huruf ikfa hakiki. Nah, jadi tanwin bertemu huruf tha berarti hukum bacaannya ikfa hakiki. Cara membacanya dengung. Shihabun thaqibun. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya ya seperti Bapak bilang ya sebelum-sebelumnya, pada bab 1 hukum nun sukun atau tanwin, jika kita ingin mencari hukum-hukumnya, maka kita harus cari dulu nun sukun atau tanwin pada kalimat yang ingin kita urai. Kalau ada nun sukun atau tanwin, tinggal kita cari huruf berikutnya. Apakah huruf berikutnya itu ada huruf-huruf idgham halqi, apakah ada huruf-huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, iqlab atau ikfa hakiki. Nanti hukumnya akan mengikuti huruf-huruf setelahnya itu. Yang penting adalah kita cari dulu nun sukun atau tanwin. Dan kita tahu, oh, kalau di situ ada nun sukun atau tanwin, berarti sudah pasti dia hanya berkecimpung pada 5 materi tadi. 5 materinya ada
Ada idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Jadi jangan kemana-mana. Kalau sudah dapat hukum nun sukun atau tanwin pada kalimat yang mau kita urai, maka kita cari di 5 ini. Tinggal cari huruf berikutnya. Apakah huruf berikutnya masuk ke idgham halqi, apakah masuk ke idgham bi gunnah, apakah idgham bila gunnah, iqlab atau ikhfa hakiki. Itu ya. Insya Allah semuanya gampang kalau kita berlatih. Maka segera berlatih. Ketika kalian sudah memahami video ini, silakan kalau misalnya belum paham, silakan tinggalkan jejak di komentar, ditanya di komentar, insya Allah akan Bapak jawab. Ya, mudah-mudahan mempermudah bagi kita semua untuk belajar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.